belum? Sudah? Kasih senyuman paling manis ke temannya. Coba senyum dulu. Senyum. Kasih temannya senyum. Nampak giginya, senyum dulu, senyum. Nampak giginya? Ah, gitu. Senyum, senyum. Sudah? Sudah. Baik. Hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar mengenai peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Adik-adik sudah sarapan? Sudah? Ada yang belum? Ada. Saya belum? Nanti kita makan siang ya. Baik. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu ini lagu Garuda Pancasila? Ada. Boleh? Anda sekalian berdiri, kita nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Baik, Ibu akan mengambil absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Septa. Siapa lagi? Rafni. Hadir. Ada lagi? Sudah satu orang? Esa. Udah ya. Coba deh perhatikan, Ananda perhatikan sendiri.
submit card aja tuh ya. Gua bahasa. Dulu aja, sekarang karena ada barang yang
Kerjasama di bidang apa? Coba angkat tangan dekat beng-beng. Di bidang apa tadi? Di bidang bisnis. Betul? Di bidang apa? Di bidang ekonomi. Betul? Betul. Kurang apa? Ada yang bisa mengungkapi di bidang ekonomi? Apanya yang di bidang ekonomi? Kegiatan apa? Jual beli. Jual beli. Betul? Betul. Tapi belum tepat. Dikit lagi. Ayo. Bidang apa? Silakan. Busana, tekstil, kayu. Betul? Betul. Masih kurang tepat. Dikit lagi. Ada kata kuncinya di sana. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada buat ibu. Bidang Ekonomi antar dua negara. ekonomi antar negara. Betul. Dikit lagi. Dikit lagi. Jangan dulu. Dikit lagi. Jangan dikit lagi. Dikit lagi. Kata kuncinya belum ketebak. Dikit lagi. Kata kuncinya ada dua. E dan I. Kata pertamanya E dan I. Ayo. E dan I. Ayo. Lihat tahu? E dan I. Di bidang ekonomi? Betul bidang ekonomi, tapi belum tepat. Ibu kasih clue. Nah, ada yang bisa jawab? Ibu kasih clue. Ada kata dan di sini. Ekonomi dan industri betul? Dikit lagi. Ayo. Dikit lagi. Dikit lagi kata kuncinya. Mau ibu tambah kata ayah? Ekspor dan impor. Tepuk tangan. Siapa namanya? Santika. Santika dapat tadi ya. Dapat juga nih. Ya. Santika. Santika di bidang ekspor dan impor. Masih ada satu beng-beng. Mau? No. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ekspor, apa itu impor? Ayo. Kegiatan apa? Ibu, Ya. kalau ekspor adalah kegiatan jual beli dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau impor adalah kegiatan jual beli dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau ekspor apa tadi? Dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Kalau impor? Dari dalam negeri ke dalam negeri. Betul? Betul? Ada yang punya pendapat yang berbeda? Ekspor menjual barang ke luar negeri. Penjualan ke luar negeri. Kalau Impor? impor membeli barang dari luar negeri. Impor membeli barang ke luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri. Kalau ekspor? Ekspor membeli barang Ke luar negeri juga. enggak. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri. Impor Impor membeli barang membeli di barang. luar negeri. Ekspor adalah kegiatan dari luar ke dalam. Impor kegiatannya dari dalam ke Luar. luar. Berarti jawaban yang lebih tepat jawaban siapa? Siapa? Septa. Oh Nila, nah, jawaban Nila. Ya di belakang siapa ya? Septa. Septa. Tepuk tangan buat Septa dulu. Kita belajar mengenai peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Tadi Anda sekalian sudah mengetahui bahwa apa kegiatan tersebut, adanya hubungan kerja kerjasama di bidang apa? Ekspor dan impor. Di bidang ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Impor? Di dalam negeri ke luar negeri. Kita belajar mengenai hubungan
kegiatan yang melibatkan antar negara. Itu berarti kegiatannya sudah luas, tidak lagi kegiatan hanya di dalam negaranya saja, melainkan melibatkan negara-negara lainnya. Kemudian, kira-kira kenapa satu negara itu mau bekerja sama? Karena faktor apa? Faktor apa? Kebutuhan. Itu masuk ke dalam faktor internal. Ada 3 faktornya. Pertama, dorongan dari warga negaranya untuk menjalin hubungan. Yang kedua, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, berlimpahnya produksi sehingga harus mengekspornya ke luar negeri. Ada faktor internalnya? Ada. Apa saja? Siapa yang bisa baca? Lalu sekarang ibu ingin tanya, kenapa negara itu perlu kerjasama dengan negara yang lain? Ada yang bisa jawab? Sama-sama memiliki keuntungan. Siapa namanya? Afrika. Setiap yang bekerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya itu memiliki keuntungan. Oleh karena itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nih. Iya, betul. Indonesia bekerja sama dengan negara lainnya dalam berbagai bidang. Ada bidang politik, dikenal dengan hubungan diplomatik dengan negara lain, ekonomi, pertahanan, sosial, dan juga budaya. Kemudian menjalin hubungan internasional dengan negara lain itu memiliki asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas yang lainnya. Indonesia memiliki perannya, salah satunya keikutsertaan dalam organisasi ASEAN dan juga PBB dan beberapa organisasi internasional lain. Baik, dari penjelasan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham? Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Karena semuanya sudah duduk, anggota perwakilan kelompoknya silakan ambil. Ya, ini soal jawaban, silakan ambil. Duduk. Ya. Perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Apa ditulis di sana? Coba baca. Ada 5 studi kasus. Ibu urutkan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan. Kertas jawabannya sudah Ibu sediakan dan sudah diambil. Pertama, setiap kelompok mendapatkan 1 studi kasus. Sudah Ibu berikan? Sudah tahu kasus yang mana? Sudah? Sudah? Yang kedua, baca kasus, diskusikan. Lalu tulis di lembar jawabannya. Silakan, Anda sekali. Boleh ya? Pakai alat bantu boleh. Buat jawaban sebaik mungkin. Dapat kasus.
Dulu pinjam HP Mimi foto anak tuh lagi diskusi. Anak Udah nampak ada raket. oh dapat tidak. Iya, boleh pinjam. Barangan. Aku video gak 10 saat semenit gitu kan.
siap dengan tugasnya? Ya. Baca petunjuk kegiatan keempat. Apa bacanya? Presentasikan. Silakan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan ke depan presentasikan. Ya, kelompok 4. Di sini. Mau di sana aja? Boleh. Ya. Perkenalkan diri dulu ya. Sebelah mata menuju ke kelompok 4. Silakan perhatikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Sapanutur Ramadan. Dari kelompok kami, level analisis kasus yang kami presentasikan yaitu kelompok konferensi Asia Afrika tahun 1945. Melalui konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, Indonesia mengajak negara-negara Asia dan Afrika untuk tidak berpihak pada blok barat atau blok timur pada peristiwa Perang Dingin. Boleh dipegang? Pegang aja. Mengapa Indonesia menggagas pertemuan ini? Karena Indonesia ingin mengajak negara Asia dan Afrika untuk tidak berpihak pada blok barat dan blok timur. Nomor 2, apa makna bebas aktif pada masa Perang Dingin? Dampak konferensi ini bagi dunia internasional yaitu Tingkatkan kerjasama. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kelompok 3.
menjelaskan tidak melanggar karena hukum Palestina adalah yang bebas individu berdasarkan pada prinsip keadilan kemanusiaan pada kemanusiaan. Nilai Pancasila apa yang tercermin dalam sikap ini? Sila kedua dan kelima. Nah, apa bunyinya? Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Sila kelima keadilan sosial. betul? Nah, berkelompok. Sebentar. Ada guru sama mana? Kelompok berapa tadi? Dua. Hanya untuk kelompok. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, Ya. yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina. Ada tahu kalian Rusia itu di mana? Tahu? Tidak tahu? Tidak. Ukraina tahu di mana? Tidak. Tidak. Saya tahu? Ada tahu? Tidak. Lanjut. Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, Indonesia tetap menjalin hubungan dengan kedua negara dan mendorong perdamaian melalui KTT G20 Bali 2022 serta kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Asia. Analisisnya, mengapa Indonesia tidak memihak? Karena Indonesia menganggap politik yang bebas dan aktif dengan tujuan menjaga hubungan baik dengan kedua negara memiliki posisi tawar yang kuat. Konflik Indonesia dalam konflik ini pertama yaitu menolak dialog perdamaian melalui forum internasional seperti KTT G20 Bali tahun 2022. Kedua, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia untuk menyampaikan pesan perdamaian. Ketiga, mengajak kedua negara menghentikan perang dan membuka jalur kemanusiaan serta pangan dunia. Dalam sikap Indonesia pada dunia internasional menjadi jabatan komunikasi dalam penanganan konflik penyuarakan kepentingan global. Tepuk tangan untuk nomor 1. Silakan duduk. Dari banyaknya kasus yang sudah dianalisis oleh Anda sekalian, kenapa dari semua kasus itu Indonesia tidak ada yang memihak ke satu negara yang sedang berkonflik? Ada yang tahu kenapa? Ingin Menjaga hubungan antar negara. ingin menjaga hubungan antar negara, betul? Betul. Betul, tapi belum tepat. Ada yang tahu kenapa? Karena Indonesia tidak ingin memicu konflik. Tidak ingin memicu konflik, betul? Betul, tapi kurang tepat. Dikit lagi. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Boleh? Saksi boleh? Pakai alat bantu boleh? Kenapa? Kenapa coba? Karena Indonesia menganut dua prinsip, yaitu prinsip bebas dan prinsip adil. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan prinsip bebas? Indonesia tidak memihak kepada negara tersebut. Tersebut siapa? Blok F kalau di kelompok kami di blok timur sama blok barat. Indonesia itu netral, tidak berpihak dia ke blok timur dan blok barat.
situasi di saat perang dingin. Artinya negara Indonesia Sudah ikut Bu. dia itu berperan dalam memajukan perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian dunia. Sampai di sini paham? Paham. Akan ibu tunjuk. Yang nggak paham akan tunjuk. Coba Laila, kenapa Indonesia itu dia tidak memihak ke satu negara kalau lagi berkonflik? Kenapa? Karena Indonesia itu netral. Netral? Netral saja? Tidak ingin konflik. Tidak ingin konflik. Sudah dijelaskan tadi. Siapa yang bisa mengulangi? Karena Indonesia itu netral, tidak berpihak kepada barat timur dan tidak berpihak kepada iya, barat. itu disebut dengan prinsip bebas aktif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Yakin? Sudah. Nah, yakinnya ada. Yakin? Insya Allah. Yakin? Paham? Paham? Karena sudah paham, kita masuk kuis. Keluarkan gadgetnya masing-masing. Nah, coba klik di link yang baru. Ya. Nah, ini baru banyak gabung nih. Adina, Fiza, Septa, Salwa. Lagi, baru 6 orang. Ayo, 7, 8. Nah, 4 orang lagi. TPM dulu. TPM dulu. Ayo, coba angkat tangan yang belum bisa masuk. Coba anak. 4 orang yang belum bisa masuk. Oh iya, gabung sama temennya ya. Siapa yang belum? Belum yang bisa gabung siapa? Udah semua? Halo? Udah? Nah, ready? Baik. Berdua ya? Berdua ya? Ayo, nah. Sementara Ardina Rasti pemimpin. Ayo, jangan kepala dari Ardina Rasti. Nah, Laila naik ke posisi 3. Turun lagi. Ardina Rasti itu pemimpin. Vanessa peringkat 2.
Udah. Selamat kepada Aisyah. Nilainya paling tinggi ya, mana Aisyah? Selamat ya Aisyah. Kita sudah sampai di penghujung materi kita hari ini. Ibu ingin kumpulkan dulu, boleh? Ketua kelompoknya kumpulkan dulu. KPD-nya. Iya. Ya. Nah, baik. Keluarkan kertas satu lembar. Keluarkan kertas satu lembar. Setengah lembar juga nggak apa-apa. Udah itu dong. Udahlah dua. Kak Mel, Kak. Iya, kami setelah sholat kami ngecek. Kami nggak bisa ngecek. Ada apa? Itu ada kertasnya. Lagi ya? Iya, kecil aja.
Dahlia, Vanessa, Naila, Aisyah, Cuntika, Elviona, Goretti, Salwa, Seta. Itu dapat 100. Terus deh. Ya sudah, kalian buka. Ya. Satu orang.
sini paham?